Kak, makan buah. Kak Shinyue, kebetulan sekali. Kamu juga kesini untuk santai. Turun. Turun dulu. Ziu, aku bicara langsung ya. Tolong bantu aku. Pisahkan adikku dengan pacarnya yang sok polos ini. Citra Hartono, ini yang kamu bilang ke adikku, pergi jalan-jalan dengan teman, jalan-jalannya malah sampai kepelukan pria lain? Arga Wijaya, akhirnya kamu datang. Kak, hei. Kamu ngapain? Dia selingkuh di depan matamu. Kamu masih bela dia? Citra, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kakak, memaksaku untuk pacaran dengan orang lain. Tapi aku tidak bisa. Hatiku hanya untukmu. Ini apa hubungannya denganku? Kamu di sini, kamu... Arga, aku tahu aku tidak pantas untukmu. Kakak juga tidak menyukaiku, mengira aku mendekatimu karena uang. Tapi di dalam hatiku, hanya ada kamu. Hanya kamu. Kak, apa yang harus kulakukan agar kamu melepas Citra? Aku yang tidak melepasnya. Dia yang terus menempel padamu. Kakak, aku tahu kamu masih lajang. Tapi kamu tidak bisa menghalangi kebahagiaan orang lain. Apa katamu? Kamu sudah terlalu lama lajang, jadi perhatianmu terpusat semua pada Arga. Tenang saja. Setelah kami menikah nanti, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Kamu kalah. Kamu... Kau tunggu saja. Kak Maya, mereka berdua lagi mesra-mesranya. Kenapa harus aku yang disuruh-suruh jadi orang jahat? Asal kamu setuju, semua ini, dan ini juga jadi milikmu. Kak Maya, aku benar-benar nggak bisa bantu. Lihatlah, aku ini cuma perempuan lemah. Kok disuruh melakukan hal kayak memisahkan pasangan mesra? Kalau kabar ini sampai tersebar, orang bakal ngomong apa tentang aku? Karena kamu Nadira, cinta pertama Arga yang tak terlupakan, hanya kamu sekarang yang bisa nyelamatin dia dari jeratan perempuan itu. Kak Maya, itu kan sudah lama sekali. Dia pasti udah lupa. Kalau dia beneran lupa, masa aku bakal cari kamu? Udah, jangan pura-pura Nadira. Soal pura-pura polos, siapa yang bisa ngalahin kamu? Kalau berhasil, aku bantu kamu lepas dari perjodohan keluarga Santoso, kamu bakal bebas. Sepakat? Arga, aku sudah lama berpikir. Lebih baik aku pergi saja. Citra, jangan ngomong bodoh. Aku akan lindungin kamu. Tapi aku nggak mau jadi bebanmu. Aku tahu aku nggak pantas untukmu. Kak Maya juga nggak suka sama aku. Tapi 4 tahun ini, aku tiap hari lembur kerja. Belajar minum dan temanin klien. Semua cuma supaya bisa tetap di sampingmu. Citra, aku tahu selama beberapa tahun ini, kamu sudah banyak berkorban. Tidak, aku tak merasa sedih sedikit pun. Aku benci diriku yang tak cukup hebat. Keberadaanku ternyata masih merepotkanmu. Citra, jangan bicara begitu. Jangan pergi. Begini, kamu pindah ke kantorku, jadi asisten pribadiku. Selama aku di sini, tak ada yang berani protes. Tak bisa seperti itu. Asisten pribadi terlalu dekat, ya? Selain itu, Kak Maya sudah punya calon. Jika begini, Kak Maya pasti marah. Asistenku aku yang tentukan. Lagi pula posisi ini memang dari dulu untukmu.
Arga Wijaya. Sekretaris pribadimu? Bukan untuk Citra Hartono. Kak, asistenku aku yang putuskan. Kebetulan, kau tak berhak putuskan ini. Karena asisten pribadimu sudah aku datangkan. Tira. Tira. Pria takkan pernah lupa wanita pertama yang dicintainya. Jika bukan dirimu, ciptakan kesan pertama, buat ia tertarik. Perkenalkan, ini Nadira Saputra, lulusan Akademi Keuangan Internasional. Dia datang khusus sebagai asisten direktur utama, juga untuk belajar. Halo semua, mohon bimbingannya. Pak Wijaya, sebagai asisten pribadi Anda, ke depannya, saya masih perlu banyak belajar dari Bapak. Saya pasti akan berusaha keras, dan tidak akan mengecewakan Bapak. Oh, Perempuan jahat ini pura-pura apa? Nona Jiang, Anda sangat kompeten. Datang ke sini menjadi asisten Ayu, bukankah agak terlalu merendahkan diri? Jangan berpikir berlebihan, nonamu. Ini hanya pekerjaan. Tidak ada yang namanya merendahkan diri. Kebetulan sekali, baru saja Ayu memutuskan posisi asisten direktur utama akan diberikan kepada saya. Nona Jiang. iya Kak. Kata Yao benar. Jangan sampai Nona Jiang merasa direndahkan di sini. Keputusan ini sudah final. Kalau Anda tidak setuju, bawalah Nona Musiao ini keluar dari perusahaan bersamaku. Kak, Oh, Nona Mu. Jangan sampai salah paham. Saya hanya datang untuk belajar. Jika Bapak Gu tidak keberatan, bolehkah Bapak memperkenalkan lingkungan perusahaan kepada saya? oh. Baik, Xiao Yu. Lewat sini. Yao mau kau kerjakan tugasmu dulu. Dia masih sama seperti dulu, tidak banyak berubah. Padahal posisi asisten direktur utama ini seharusnya milik Xiao. Shou Xiu ini baru datang langsung berani merebutnya darimu. Dia itu siapa? Benar, apa itu lulusan terbaik? Sekilas saja sudah tahu bukan orang baik. Jangan bicara seperti itu tentang Nona Jiang. Nona Jiang sangat luar biasa. Pasti bukan orang seperti itu. Ya mau kau terlalu baik hati. Selalu memandang semua orang terlalu baik. Tenang saja, selama kami ada di sini, pasti tidak akan membiarkannya leluasa. Halo semuanya. Dokumen proyek ini adalah usulanku kepada Pak Gu yang khusus disiapkan untuk kalian. Sebentar lagi akan kubagikan. Mohon kerja kerasnya dalam beberapa hari ke depan. Wah, pejabat baru langsung menunjukkan wibawanya ya. Kamu cuma seorang asisten. Berhak apa? Memberi perintah pada kami? Xiao Yu, kamu baru saja datang, belum memahami situasinya. Pekerjaan kami sehari-hari sudah sangat melelahkan. Tidak menghargai kami saja sudah keterlaluan. Benar. Biasanya hal-hal seperti ini selalu dikerjakan oleh Xiao untuk kami. Kenapa begitu kamu datang, lalu menjadi tugas kami? Aku tidak begitu hebat, hanya ingin membantu meringankan beban kalian sedikit saja. Tapi kalian juga jangan menyalahkan Nona Jiang. Dia mungkin terbiasa dimanja, butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Benar kan? Serahkan saja padaku. Aku akan bicara dengan Ayu, dia pasti akan mengerti. Dokumen-dokumen ini benar-benar usulanku kepada Pak Gu. Kalian sungguh tidak ingin melihatnya? Jira, kenapa kamu keras kepala sekali? Berikan barang itu padaku, aku yang akan bicara dengan Arga. Dia pasti paham. Citra, bagaimana? Biarkan semua lihat dulu, baru putuskan. Nadira Saputra, cukup sudah. Kami tak ada waktu buang-buang. Di sini bersamamu. Hah! Hah!
Astaga, komisi proyek ini ternyata 30 juta. Punyaku ada 50 juta. Punyaku 70 juta. Gila. Beneran nih. Tentu saja benar. Sudah aku katakan pada semua, proyek-proyek ini adalah usulanku pada Pak Wijaya. Khusus disiapkan untuk kalian. Bonus nyata. Apa kalian puas? Tapi proyek kami dulu, bonus tertinggi cuma 10 juta. Kok bisa sebanyak ini? Kenapa kami tak pernah tahu? Iya ya. Hah! Kalian di grup Wijaya sudah lama, masih belum tahu. Oh iya. Kalian barusan bilang, proyek-proyek ini sebelumnya ditangani Nona Hartono. Jangan-jangan dia tak memberitahu kalian. Apa maksud Nona Saputra? Proyek grup Wijaya dilarang bocorkan. Kalau ada kelalaian, aku tak bisa tanggung jawab. Aku tak sehebat kamu. Aku cuma ingin bantu sedikit saat ada waktu luang. Tak pernah ingin borong untung sendiri. Maaf semuanya. Aku kurang pertimbangkan. Lain kali, harus tanya pendapat kalian. Tidak seharusnya bertindak semaunya sendiri. Citra, jangan bicara seperti itu. Kami tahu niatmu baik. Pasti karena sibuk sampai lupa. Iya, kami mengerti. Nadira Saputra, jangan cari gara-gara di sini. Manajer Halim, bukan itu maksud saya. Saya benar-benar tidak tahu. Kami semua tidak paham komisi untuk proyek-proyek ini. Saya kurang memikirkannya dengan matang. Dira, haruskah kamu mengatakan hal-hal ini untuk menyesatkan semua orang? Saya hanya, aduh. Arga. Aduh. Citra, kamu tidak apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Arga. Ini semua salah saya. Membuat Nona Saputra salah paham. Dan membuat semua orang salah paham. Kakak. Maafkan saya. Semua ini perbuatan saya yang salah. Saya akan berusaha memperbaikinya. Saya seharusnya tidak menghukummu semaunya sendiri. Saya terlalu sok tahu. Jangan marah. Ade, perkataanmu berlebihan. Tidak ada salah paham apapun. Saya baru datang. Masih banyak hal yang belum saya pahami. Kedepannya, saya masih perlu bimbinganmu. Kalau memang tidak ada salah paham, ya sudah baik. Dira, Citra masih muda. Pikirannya polos. Mungkin semua ini juga untuk kebaikanmu. Nanti kalau kalian berinteraksi, tolong dimaklumi. Tentu. Kalau begitu saya pergi dulu, Pak Wijaya. Siapa yang tidak bisa berpura-pura lemah? Citra Hartono. Percaya tidak sampai 3 detik. Arga Wijaya pasti akan langsung membantu saya. 3, 2, 1. Keseleo kaki, Ah, tak apa-apa. Nanti saya pijat sendiri di rumah. ada obat di kantor saya. Saya bantu obati ya. Ah, Pak Wijaya. Biar saya saja. Saya khawatir Nona Hartono salah paham. Tidak apa-apa. Citra masih muda. Pikirannya sederhana. Tak akan berpikir aneh-aneh. Terima kasih. Soal tadi, maaf ya. Citra, dia pasti salah paham tentangmu. Anda terlalu khawatir, Pak Wijaya. Saya paham. Nona Hartono baik. Saya bisa lihat. Bagus kalau kamu paham. Kamu di sini saja. Kerja sama saya. Langsung di kantor saya. Lebih dekat, kerja juga lebih gampang. Kamu baru pindah ke sini, wajar ada yang tak suka. Di sini lebih tenang. Terima kasih, Pak Wijaya. Tapi...
Lebih baik saya kerja di luar. Kenapa? Saya takut Nona Hartono salah paham. Tenang, Pak Wijaya. Saya pasti berusaha. Aku dengan Nona Hartono tak akan merepotkan Anda. Saya juga tak ingin merepotkan Anda. Hmm, Pak Wijaya, saya kerja dulu ya. hmm. Andai Citra punya sepertiga kebaikan Nadira, sudah cukup. Ini Banyak sekali. Saya bantu bawa. Kebetulan ada promo di bawah, saya traktir. masalah proyek. Terima kasih atas solusi yang kau berikan untuk menyelesaikannya. Sehingga tidak menunda kemajuan. Bukan hadiah mahal, hanya sedikit perhatian. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih ya. Semuanya terlalu baik. Citra benar. Aku baru datang. Memang seharusnya cepat-cepat. Berbaur dengan semua orang menjadi satu tim. Mulai sekarang kita teman. Tentu saja. Nadira Saputra. Jangan terlalu bangga. Ya. Akhir-akhir ini kerja tidak sibuk? Kelihatannya pulang kerja cukup awal. Lumayan. Akhir-akhir ini Pak Wijaya menyerahkan sebagian besar tugas kepada Nadira Saputra untuk dikerjakan. Aku juga jarang dapat waktu santai. Ya. Aku sungguh menganggapmu teman. Ada satu hal masih ingin ku sampaikan padamu. Ada apa? Katakanlah. Menurutku, Arga agak terlalu mengandalkan Nadira Saputra. Sebelum dia datang, semua tugas ini diserahkan padamu. Setelah dia datang, malah kau seperti jadi pembantunya. Aku khawatir. Ya. Jangan berpikir macam-macam ya. Aku hanya berkomentar. Mungkin aku yang terlalu curiga. Mungkin Nona Saputra. Bukan tipe orang seperti itu. Apakah dia punya niat atau tidak? Dia akhir-akhir ini memang terlalu menonjol. Memang perlu dijinakkan sedikit semangatnya. Nona Saputra. Sudah mau pulang kerja? Sebagai asisten direktur utama, setiap hal harus ditangani lebih teliti. Kami semua masih lembur. Kau pulang awal begini. Agak kurang pantas, bukan? Nona Hartono berkata begitu. Tapi tugasku sudah selesai. Nona Saputra. Bukan aku mau ikut campur. Dulu saat aku belajar menjadi asisten direktur, malam sebelumnya selalu menyiapkan dokumen agak untuk esok harinya. Tak akan pulang. Sebelum jam 3 atau 4 pagi, kamu baru bergabung. Masih belum familiar dengan beberapa tugas. Aku khawatir kamu membuat kesalahan. Jadi kuingatkan dengan baik. Ya, sebagai asisten pribadi Pak Wijaya, jika hal-hal paling dasar ini saja tak bisa, terlalu manja, lebih baik jangan duduki posisi ini. Kalau begitu, apa lagi yang harus kulakukan? Bisa Nona Hartono ajari aku? Baik. Karena kamu meminta, akan kuajari kamu. Data laporan pendapatan ini dan setiap data mitra di dalamnya harus diperiksa malam ini. Nona Saputra. Bersusah payah ya. Baik. Aku mengerti. Baik. Aku mengerti. Ku yakin kamu akan melakukannya dengan baik. Jangan kecewakan harapan Arga padamu. Nadira Saputra. Lihat saja hari ini, ku buat kamu sengsara.
Maya Wijaya, sudah suruh dia datang? Panggungnya sudah siap. Mainkan peranmu dengan baik. Halo, Kak, semoga benar ada barang yang tertinggal di kantor. Aku janji nonton film dengan Citra. Sudah terlambat. kalau aku suruh cari, ya cari. Banyak bacot. Halo? 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 Sinyalku jelek. Aku tutup ya. Halo? Tira. Tira. Kamu kok bisa datang? Aduh, Kamu kok belum pulang? aku pikir bukannya aku asistenmu? Aku harus bantu atur jadwal kerjamu buat besok. Kerjaan untuk besok. Kerjaan besok? Aku kok nggak tahu? Mungkin mereka juga bermaksud baik. Soalnya aku kan baru di sini. Memang harus lebih banyak pengalaman. Nggak apa-apa. Kamu urus dulu kerjaanmu. Aku selesain ini dulu terus pulang. Jangan urusin aku. Bermaksud baik gimana sih? Aku beneran nggak apa-apa. Udah, nggak usah dikerjain. Halo? Sekarang, kasih tahu ke Nadira Saputra, siapa yang kasih kerjaan tambahan ke dia. Dalam 10 menit. Semua harus ada di kantor. Kalau nggak bisa datang, besok nggak usah masuk. Arga, ada apa? Aku nungguin kamu lama di bioskop. Kok kamu ke kantor? Apa Nona Saputra yang... Nyuruh dia kerjain semua tugas? Dikerjain sendirian? Sebagai direktur utama perusahaan ini, saat ini, aku nggak ada mood buat kencan. Kalian semua begitu perhatian. Ya udah, kalian semua yang selesaikan semua kerjaan ini. Kapan selesai? Kapan pulang? Besok pagi, aku yang periksa. Arga, jangan salahin semua orang. Ini kan memang tugas asisten. Harus dikerjakan. Ah, Pak Wijaya. Nona Hartono, juga demi kebaikanku. Ingin aku cepat berkembang. Lagi pula, lembur kerja sampai larut malam. Hal yang biasa. Aku baik-baik saja. Kalau kamu tulus baik hati, tinggallah di sini, bantu bersama. Arga, Kamu belum makan? Aku temani kamu, makan bersama. Arga. Citra Hartono, kamu masih kurang sabar? Argamu sudah mulai peduli padaku. Ayo makan dulu. Selesai makan, aku antar kamu pulang. Pak Wijaya, hari ini, terima kasih sudah membantu. Oh, besok aku akan datang sendiri untuk minta maaf pada Non Hartono. Agar tak ada kesalahpahaman antara kalian karena aku. Kamu tidak salah. Minta maaf untuk apa? Tak usah ikut campur. Citra terlalu kuspoilkan. Kali ini dia yang salah. Aku minta maaf untuknya. Tidak. Nona Hartono hanya terlalu mencintaimu. Kamu begitu hebat. Nona Hartono merasa cemas. Itu wajar. Ada apa? Ada krim di pipimu? Sudah selesai? Kau bikin aku susah mencarimu. Tunanganku. Tunangan?
Tunangan, Pernikahan itu diatur ayahku. Aku tak pernah menyetujuinya. Lepaskan, Raka Santoso. dia bilang lepaskan. Tidak dengar? Bisa kau putuskan sendiri? Waktu ayahmu terima uang, tak seberani ini. Kalau bukan aku, siapa lagi? Dia, Arga Wijaya. Coba tanya dulu dia sendiri. Wanita di sampingnya, Citra Hartono itu, ada apa dengannya? Kamu nggak mau jadi Nyonya Santoso, malah mau jadi si manisnya ya? Hah? Hah? Nadira Saputra. Kamu pikir kamu masih putri sulung keluarga Saputra, yang dulu tinggi dan angkuh? Sadarlah. Selain aku, siapa yang mau kamu? Raka Santoso, jangan keterlaluan. Wah, langsung bela. Kenapa kalian berdua selingkuh di belakangku? Diam, Arga Wijaya. Bukan giliranmu untuk jadi pahlawan menyelamatkan wanita. Kamu pikir Nadira Saputra ini gadis polos yang lugu? Dia tiba-tiba muncul di sampingmu. Apa kamu tak pernah berpikir? Jangan-jangan dia punya maksud lain? Dira, apa yang dia katakan? Benar? Kamu juga berpikir begitu tentangku? Tuan Muda Santoso, inikah tunanganmu? Kalau begitu, antara aku dan Nona Saputra, kamu lebih suka siapa? Tentu saja kamu lebih baik. Dia itu apa? Perempuan murahan yang tidak setia, tak pantas dibandingkan denganmu. Hei. Aku memang terima imbalan dari Maya Wijaya untuk mendekatinya. Terus kenapa? Aku tidak setia. Kamu Raka Santoso juga bukan pria baik? Dari awal sampai akhir, aku tak pernah suka padamu. Aku memang cinta Arga Wijaya. Terus mau apa? Kamu bahkan tak sebanding dengan kelingkingnya. Kamu sampah. Apa katamu? Dasar perempuan. Arga Wijaya, kau cari mati. Dira, Arga Wijaya, kau anjing peliharaan Nadira ya. Gigitannya tajam sekali. Ah, satu dua patah kata, langsung membuatmu terlena. Arga Wijaya, kau bodoh. Lambat laun, kau akan dipermainkan Nadira. Raka Santoso cukup. Jangan menilai orang lain dengan pikiran kotormu. Aku tak mau menikahimu karena tak mau sengsara. Apa salahku? Dira, ayo kita pergi. Raka Santoso, jangan ganggu dia lagi. Kalau lain kali, tak akan mudah. Masih sakit? Gak apa-apa, luka ringan. Arga Wijaya, kau hebat juga. Berkelahi sendiri saja sudah. Masih suruh Dira melindungimu. Ini salahku. Kak Maya, bukan salah Arga. Dia cuma mau membelaku. Kalau hari ini Arga tak ada, mungkin aku sudah diganggu Raka Santoso. Untung kau masih bertanggung jawab. Dira, kamu jangan pulang malam ini. Biarkan ada yang merawatmu. Kalau kamu pulang sekarang, aku juga tidak tenang. Kalau Raka Santoso itu masih kesal dan cari gara-gara lagi gimana? Nggak usah repot. Dengerin aja kakakku. Memang lukanya karena aku. Aku merawatmu. Ya sudah seharusnya. Datang, Au, maaf ya. Aku nggak lihat apa-apa. Aku balik lagi nanti. Arga. Aku nggak bisa nyampe. Bisa tolong olesin? Ada apa? Barusan bilang, bakal merawat aku baik-baik. Sekarang minta tolong olesin obat aja. Enggak mau.
Sudah. Kamu istirahat duluan. Aku pulang dulu. Arga, hah, Lembut banget. Kok dia segini ringan? Arga. Maaf, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kamu istirahat duluan. Aku pergi dulu. Arga, kamu masih peduli sama aku, ya kan? Kalau waktu itu aku nggak pergi, apa kita sekarang? Bakal beda? Udah malam. Kamu istirahat. Dengar nggak? Kayaknya Argamu, ke aku juga nggak sepenuhnya, cuek, ya. Nadira, Saputra. Kok kamu bisa sama Arga? Kalian lagi ngapain? Lupa bilang padamu. Hari ini aku menginap di rumah Arga. Oh, jangan berpikir macam-macam. Kami tidak melakukan apa-apa. Cuma tadi, kami berdua tidak sengaja, bibir kami bersentuhan. Kamu ini hantu yang tak mau pergi, perempuan. Mau main-main ya? Baik, aku temani sampai akhir. Apa maumu sebenarnya? Kita sudah putus. Putus. Citra Hartono, gampang sekali kamu bicara. Dulu aku perlakukan kamu buruk, uang, rumah, mobil, apa yang kamu minta tidak aku kasih. Tapi kamu, lihat perusahaanku bangkrut. Langsung kabur bawa uang terakhirku. Bahkan anak kita sendiri, kau tinggalkan begitu saja. Aku sampai tak punya uang untuk obati dia. Hanya bisa menontonnya menghembuskan napas terakhir. Kecilkan suaramu. Jangan sampai orang lain dengar. Coba kau pikir, kalau Arga Wijaya tahu bunga putih murni yang dia sayangi itu aslinya berkarakter seperti ini. Ekspresinya akan seperti apa? Jadi apa maumu? 10 juta yuan, sekitar 22 miliar rupiah untuk membeli kehidupan tenangmu sekarang. Dan citra polosmu itu. 3 hari, kalau uangnya tak kudapat, aku akan cari Arga Wijaya. Dan mengobrol baik-baik dengannya tentang masa lalumu. Pilih sendiri. Dia pergi? Pergi, sudah difoto, beracting seolah tak terjadi apa-apa. Fotonya jelas? Tenang, sudut pengambilannya pas. Tangismu cukup menyedihkan. Makianku cukup keras. Kata-kata itu, dia pasti dengar jelas. Tapi aku bilang, taktikmu ini beneran bakal berhasil. Bagaimana kalau dia nggak percaya? Nggak percaya? Aku yang paling paham sifat Nadira Saputra. Sombong, suka cari kelemahan orang. Dengan gosip besar kayak gini, mana mungkin dia nggak kasih tahu Arga. Nanti pas dia bawa foto, lapor ke Arga, Arga bakal tahu betapa liciknya dia, ingin celakain aku, menjebak aku. Dan sekarang, kamu cuma perlu tuduh dia langsung, bilang dia kasih uang buat memfitnah dan menjebak aku. Arga bakal makin sayang sama aku. Memang jago banget, bisa bikin Arga Wijaya. Dipermainkan habis-habisan. Pak Wijaya, kopi Anda. Oh, terima kasih. Ada apa? Pak Wijaya, aku rasa ada satu hal perlu saya sampaikan. Katakan. Nona Saputra, aku tahu kamu nggak suka aku. Tapi kenapa mau celakain aku? Kenapa mau fitnah aku? Orang itu udah ngaku, kamu kasih dia uang, suruh dia pura-pura jadi mantan pacarku. Sekarang cerita punya anak, meninggalkan suami dan anak. Biar Arga lihat siapa aku sebenarnya. Dira. Ini. Nona Hartono, kamu ngomong apa sih? Aku nggak paham. Masih pura-pura bodoh? Pria itu sudah cerita semuanya padaku. Kau beri dia uang muka 4.400.000.000 rupiah. Untuk memotret foto aku bersamanya. Setelah berhasil, kau akan beri dia 22 miliar rupiah lagi. 22 miliar? Arga, foto itu, apa dia sudah perlihatkan padamu? Aku bisa buktikan itu palsu. Aku memang lihat fotonya. Tapi itu, Nona Hartono,
Foto apa? Jelaskan dong. Kau masih pura-pura tidak tahu? Aku bisa buktikan. Di kafe itu, foto dengan pria itu. Berani kau bilang tidak memotretnya? Nona Saputra, hati nurani saya tidak tahan. Saya tidak bisa memfitnah. Kalau Nona Hartono punya hubungan dengan saya, Nona Hartono tidak bersalah. Saya tidak bisa hanya demi uang melukai orang baik. Dira, apa yang mereka katakan? Benar? Pak Wijaya, saya Arga. Jangan dengarkan alasan palsunya. Dia pasti akan bilang, saya yang memfitnahnya. Omongan seperti itu. Sudah sering saya dengar. Nona Saputra, jangan berkelit lagi. Saya merasa bersalah, makanya bersedia menjadi saksi. Mengakulah. Arga, lihat dia tidak bisa berkata-kata. Bukti sudah jelas. Masih mau berdalih apa lagi? Hari ini, semua sudah melihat kan? Nona Saputra menyewa orang untuk memfitnahku. Aku juga tidak mau berlebihan. Cukup dia keluar dari perusahaan saja. Nona Saputra, pergilah. Aku tidak akan menuntut lebih lanjut. Nona Hartono, kau berulang kali menyela pembicaraanku. Takut aku bilang sesuatu? Apa yang kau omongkan? Aku hanya tak ingin memperbesar masalah. Aku sedang memikirkan sesuatu. Hari ini di kafe, tempatnya begitu luas, banyak sekali orang. Percakapanmu dengan pria ini, kok bisa kebetulan terdengar olehku? Apa maksudmu? Pria ini bilang, kau bilang, aku yang membayarmu. Kalau begitu, aku ingin tanya, apa kita pernah bertemu? Pernah, kau yang menyuruhku main sandiwara. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin tanya, kita bertemu hari apa? Jam berapa? Aku pakai baju apa? Ini, Kau jelas-jelas sedang mengulur waktu. Kau bilang aku memberimu uang muka 2 juta? Tunai atau transfer? Ada catatan transfernya? ya, tunai. Tunai, ya? Pasti butuh kotak besar dong. Kau angkat sendiri? Ada rekaman pengawasnya? Ini rekaman dari pemilik kafe. Yang aku minta. Nanti, saat dia bawa foto ke Arga, untuk mengadu, Arga akan tahu betapa liciknya dia. Ingin menjatuhkanku? Memfitnahku. Dan sekarang, kau hanya perlu menunjuk langsung, katakan dia yang memberimu uang untuk memfitnah dan menjebakku. Arga akan semakin sayang padaku. Nona Hartono, mau terus berakting lagi? Arga, video ini hasil rekayasa. Ini tidak nyata. Aku bisa buktikan. Aku bisa buktikan ini palsu. Cukup. Citra, sudah 4 tahun. Kupikir aku tak pernah jahat padamu. Apa yang kau mau ku beri? Apa yang kau katakan ku percaya? Arga, aku... Tapi kau anggap aku bodoh? Bukan. Aku benar-benar mencintaimu. Aku terlalu mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Hingga melakukan hal bodoh ini. Sinta, cintamu adalah kebohongan untuk memfitnah orang lain. Sekarang aku sadar, aku tak pernah benar-benar mengenalmu. Kau membuatku merasa asing. Nadira Saputra. Kau senang sekarang? Puas. Arga tak mau aku lagi. Gembira, kan? Hah? Apa yang kau tertawakan? Nona Hartono. Sebenarnya pagi ini, yang kutunjukkan pada Arga. Sama sekali, bukan foto dirimu dengan Dimas Kurniawan. Apa katamu? Aku belakangan ini, ingin pelihara anak anjing. Kutanya Arga. Imut tidak ini? Tapi kau tiba-tiba keluar, langsung jatuhkan ponselku. Lalu mulai berakting. Nona Hartono. Dari awal sampai akhir, aku tak pernah berniat memperlihatkan foto kalian berdua padanya. Nona Hartono. Lain kali, kalau mau memfitnah orang, pastikan dulu apa yang dipegang orang lain, itu sebenarnya apa. Hah! Kak Maya menyuruhku menengokmu. Katanya kamu tidak angkat telepon, tidak balas pesan. Aku tahu dia suka pamer.
tahu dia boros. Suka pamer, tas-tas mewah yang diam-diam dibelinya, baju-bajunya. Semua aku tahu. Aku punya uang yang cukup untuk dipamerkannya. Apapun yang dia inginkan bisa kuberikan. Tapi tak kusangka, dia tega menyakiti orang. Sekali-kali tidak seharusnya, tidak sepantasnya. Dia menyakitimu. Dia tak seharusnya menyakiti orang tak bersalah dengan cara hina. Dira, menurutmu, apa karena aku terlalu memanjakannya? Sampai dia merasa apapun yang dilakukannya akan selalu kumaafkan? Arga Wijaya, ini bukan salahmu. Kamu baik padanya karena kamu baik hati, dia memanfaatkan kebaikanmu, itu urusannya. Citra Hartono, kamu pasti menyesal. Melepas pria baik. Arga Wijaya, kalau kamu tak datang, aku bunuh diri. Aku tunggu di perusahaan. Kalau kamu tak datang, akan kubunuh diri di hadapanmu. Arga Wijaya, kalau kamu tak datang, aku bunuh diri. Aku tunggu di perusahaan. Kalau kamu tak datang, akan kubunuh diri di hadapanmu. Arga Wijaya. Dira, aku Cepat pergilah. Jangan tunda lagi. Citra Hartono, memangnya kamu harus begini? Kak Maya, tolong bantu aku. Ada apa? Arga Wijaya mau ke kantor. Cari Citra Hartono. Dia tidak boleh menyetir sekarang. Tahan dia. Setengah jam saja. Mengerti. Serahkan padaku. Arga seharusnya segera datang ya. Dia lihat video itu, pasti akan datang. Seperti ini cukup menyedihkan kan? Kok kamu Sudah. Jangan berpura-pura lagi. Mana Arga? Dia tidak akan datang. Apa katamu? Aku bilang, Arga tidak akan datang. Dia sudah lihat videomu. Suruh aku yang urus. Kamu siapa? Berdasar apa kamu yang urus? Aku mau ketemu Arga. Karena dia sekarang enggan bertemu denganmu. Arga bilang dia lelah. Arga bilang, dia tak mau lihatmu lagi. Omong kosong. Dia paling cinta aku. Dia pasti mau temui aku. Betul. Dia cintai kamu 4 tahun. Kamu bilang apa, dia percaya apa? Kamu minta apa, dia kasih apa? Coba kamu pegang hati nuranimu dan tanya. Ketulusannya, pernahkah kamu hargai? Kamu... Kenapa aku harus hargai? Kenapa aku harus tersentuh? Dia pantas? Ah, Kak. Bukankah aku bilang, Citra mau bunuh diri? Mobilmu kehabisan bensin, mogok lagi. Sudah cukup main-mainnya? Kamu belum datang juga. Dia berani mati. Kenapa aku harus hargai? Kenapa aku harus tersentuh? Dia pantas? Dia baik padaku atas kemauannya sendiri. Kalau bukan karena terlahir di keluarga kaya, sebagai pewaris keluarga Wijaya, dia itu apa? Laki-laki biasa di jalanan pun lebih baik darinya. Dia pikir kebaikannya padaku akan membuatku tersentuh. Bukankah itu sudah kewajibannya? Uangnya kalau bukan untukku, untuk siapa lagi? Sebentar lagi, aku ucapkan beberapa kata manis. Teteskan air mata. Dia pasti maafkan aku lagi. Seperti anjing. Patuh dan menjilat padaku. Benarkah? Kurasa kali ini belum tentu. Kau nyalakan sistem pengumuman perusahaan? Ya, betul. Dasar si manis. Aku bunuh kau. Hentikan. Aku bunuh kau. Hentikan. Dira, Arga! Dengar penjelasanku? minggir. Citra Hartono, yang paling dibenci pria, adalah kebohongan. Beberapa hal, simpan rapat-rapat selamanya, seumur hidupmu. Atau, kamu harus punya kemampuan untuk merebut hatinya kembali. Dira, lukanya bagaimana?
Ada luka lain tidak? Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Sudah kubilang padamu, jauhi Citra Hartono itu. Dia bukan orang baik. Tapi kamu malah sampai bikin Dira terluka. Bicara dong. Kakak. Hei, Maya. Ini benar-benar bukan kesalahan Arga. Aku sendiri yang ceroboh. Jangan marahi dia lagi. Sudahlah, aku kesal melihatmu. Aku lagi sibuk banget, tak sempat urusimu. Dira, hari ini makan di rumah saja. Aku masakin yang enak. Oke. Barusan, makasih udah bantu aku tadi. Gak apa-apa. Aku tahu, kamu gak mau Kak Shinyue tahu. Ini urusan pribadimu. Aku gak bakal bocorin. Terima kasih. Ini salahku. Selalu bikin kamu terluka. Gak apa-apa. Arga, aku salah. Aku tak berharap kau memaafkanku. Tapi kumohon, lihatlah pertemanan kita. Selama beberapa tahun ini, setidaknya, beri aku kesempatan jelaskan. Boleh? Iya, nonamu. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Aku nggak mau pergi. Kamu pergi saja. Aku nggak mau lihat kamu. Wah, udah malam juga. Kamu istirahatlah. Jangan sampai masuk angin. Arga. Arga, Ada apa? maafkan aku. Seharusnya aku nggak sembunyikan ini darimu. Jangan marah lagi, ya. Selama ini, kamu cuekin aku sangat sedih. Kamu di sini nunggu aku semalaman? Aku lihat kamu batuk-batuk, suaramu sampai serak. Jadi kepikiran, bikinkan kamu pir rebus gula batu. Tapi kamu nggak mau ketemu aku, terpaksa aku tunggu di sini. Arga, semua yang kukatakan padamu tidak tulus. Sudah 4 tahun kita bersama, mana mungkin aku tak mencintaimu? Aku hanya takut, kalau tak kusembunyikan, kau akan menolakku. Asal kau mau memaafkanku, aku rela melakukan apapun untuk menebusnya. Apapun? Kak Nadira, ini salahku. Seharusnya aku mendengarkan nasihatmu, bahkan sampai melukaimu. Tapi, aku sungguh mencintai Arga. Bisakah kau bantu membujuknya? Citra Hartono, kamu memang jago akting. Nona Hartono, untuk hal ini aku benar-benar tak bisa membantumu. Lagi pula, dalam hal ini, yang paling terluka adalah Arga. Arga, aku tak akan menyerah. Percaya atau tidak, perasaanku padamu selalu tulus. Citra. Aduh, Citra, kamu demam. Aku antar kamu ke rumah sakit. Arga, apa kau mau memaafkanku? Aku menang. Lah. Arga Wijaya, kau memang terlalu mabuk cinta, sudah tak tertolong. Citra Hartono, jangan senang dulu, kita main pelan-pelan. Nadira Saputra, berpikir licik pun tak akan berguna. Kau pasti kalah. Yang dicintainya hanya aku. Dan harus aku. Tapi hati manusia paling mudah berubah. Bertaruh pada cinta pria yang tak berubah, kau pasti akan kalah telak. Aduh, kamu sudah pulang? Kenapa kamu di sini? Oh, ada urusan kerja. Mau bicara sama kamu. Kulihat kamu tidak di rumah, jadi kutunggu sebentar. Tak disangka malah ketiduran. Maaf sudah menunggu lama. Ada apa? Katakan. Lihat, Proposal kerja sama Wijaya dan Nugroho. iya. Kulihat akhir-akhir ini,
kamu pusing karena kerjasama dengan grup Nugroho. Jadi aku berpikir, bisakah aku membantumu? Terima kasih. Tapi proposal ini kurang yakin bisa sampai ke Pak Nugroho. Aku punya kabar baik untukmu. Aku berhasil janji dengan Pak Nugroho. Benarkah? Proyek utama perusahaan kita jarang digeluti grup Nugroho. Pengembangan proyek baru, belum tahu tanggapannya. Aku sudah beberapa kali minta janji, tapi selalu ditolak. Bagaimana caramu? Luka di tanganmu. Itu kenapa? Siapa yang melukai? Tidak apa-apa. Aku hanya cari tahu kesukaannya. Menemani Pak Nugroho. Ikut bungee jumping. Tak sengaja tergores. Bungee jumping? Bukannya kamu takut ketinggian? Kenapa lakukan hal berbahaya seperti itu? Aku hanya ingin sejauh kemampuanku membantumu. Tidak apa-apa. Aku tahu batasanku. Proposal ini pasti akan memuaskan Pak Nugroho. Citra hanya ingin aku selalu menemaninya, tapi tak pernah perhatikan tekananku. Tapi Dira demi membuatku senang, membantuku sepenuh hati, seperti ini. Padahal dia berkali-kali terluka karena aku. Dira, terima kasih. Tapi kamu harus berjanji padaku. Ke depannya, apapun alasannya, jangan pernah membahayakan keselamatan dirimu sendiri. Apapun alasannya, jangan pernah membahayakan keselamatan dirimu sendiri. Aku mengerti. Tenang saja. Sudah larut. Aku pulang dulu ya. Tunggu dulu. Ada apa? Lukamu, biar aku obati dulu. Lalu aku antar kamu pulang. Baik. Terima kasih. Citra Hartono, kamu masih kurang paham pria. Mereka sama seperti wanita. Juga butuh dukungan emosional. Kamu harus berguna bagi mereka, baru bisa memikat hati mereka. Arga akhir-akhir ini, sibuk apa ya? Kenapa tidak mencariku? Sikapnya padaku jadi lebih dingin dan acuh tak acuh. Kalian perhatikan tidak? Pak Wijaya dan Nadira Saputra akhir-akhir ini sering bersama. Aku sudah beberapa kali lihat mereka berangkat dan pulang kerja. Iya, betul. Menurut kalian, jangan-jangan Pak Wijaya pindah hati ke orang lain? Bisa jadi. Menurutku sih, Nadira Saputra ini bagus. Kemampuan kerja, wajah, latar belakang, semuanya oke. Yang paling penting, dia tidak seperti Citra Hartono itu, maunya hidup Pak Putri, tapi sikapnya seperti putri manja. Kalian ngomong apa sih? Nadira Saputra, kamu benar-benar mengganggu. Maaf ya, Citra. Aku lagi ada kerjasama. Mungkin nggak bisa nemenin kamu. Tunggu sampai selesai. Aku pasti ganti rugi kamu. Arga jangan-jangan lagi sama Nadira Saputra. Perempuan itu, ya? Nadira Saputra. Aku nggak akan biarin kamu merebut Arga. Tenang aja. Sekarang aku udah lewat Maya Wijaya. Masuk perusahaan dengan lancar. Besok kita habis tanda tangan kontrak. Aku kasih dokumen rahasia itu ke kamu. Kalau udah berhasil, semua untung kita bagi 2. Tenang, Nona Saputra. Sepakat. Nadira Saputra. Sudah kuduga mendekati Arga kamu punya niat jahat. Nadira Saputra. Sudah kuduga mendekati Arga kamu punya niat jahat. Nona Hartono, ini semua jejak Nadira Saputra. Beberapa hari terakhir dan latar belakang, pria ini lengkap. Perusahaan tempat Pak Setiawan ini memang saingan Grup Wijaya. Informasinya akurat? Tenang, pasti akurat. Asisten, semua sudah siap. Aku antar kamu ke ruang tamu di lantai atas. Baik. Nadira Saputra, kali ini aku harus bikin Arga tahu sifat aslimu dan usir kamu dari sini. Aduh, jangan gitu. Jangan-jangan ada yang lihat di luar. Lupakan, aku nggak sabar. Jijik banget. Mau celakai Arga, berani juga main serong di kantor begini. Arga, Ada apa, Citra? aku tadi melewati ruang tamu di lantai atas dan mendengar dari dalam suara teriakan Kak Nadira. Suaranya sangat aneh. Bagaimana kalau kamu cepat pergi lihat? Arga, kamu datang? Ada perlu apa? Ada apa? Dira, kamu baik-baik saja? Saya dan asisten Setiawan sedang membahas kerjasama. Memangnya ada masalah? Kamu datang tepat waktu. Untuk kontrak dengan Grup Nugroho sudah saya buat draftnya. Mau kamu lihat dulu? Oh,
Tidak ada masalah. Maaf mengganggu. Silakan lanjutkan. Tidak. Tidak. Arga! Jangan sampai kamu tertipu oleh mereka. Kerja sama apa? Kalian jelas-jelas sedang berniat jahat. Nona Saputra, kau ingin mencuri rahasia perusahaannya? Citra Hartono, apa yang kau katakan? Kenapa kau begitu? Ada apa? Citra, Arga, aku tidak bohong padamu. Percayalah padaku. Dengarkan ini. Tenang saja. Aku sudah melalui Maya Wijaya, masuk ke grup Wijaya. Besok, setelah kita tanda tangani di perusahaan perjanjian kontrak ini, aku akan menyerahkan dokumen rahasia itu padamu. Setelah berhasil, semua keuntungan, kita bagi 5-50. Ini buktinya. cukup. Asisten Setiawan. Ternyata dia orang grup Nugroho. Asisten Setiawan. Dari grup Nugroho. Pak Wijaya, Anda cari gara-gara apa lagi? Bos Nugroho kami bukannya sudah sepakat dengan Anda? Anda tunjukkan niat baik, kami tanggung semua dananya. Kerjasama saling menguntungkan. Kalau Anda mau ingkar janji, kerjasama ini langsung hentikan saja. Maaf, Asisten Setiawan. Saya kurang ketat mendisiplinkan bawahan. Maafkan kelakuan kami. Asisten Setiawan, jangan marah. Pak Wijaya sangat peduli dan menghargai kerjasama ini. Semua untuk kerjasama, orang besar pasti lapang dada. Jangan dipermasalahkan. Beberapa hari lagi, saya pasti datang minta maaf. Kita bicara baik-baik, tak hanya mencemarkan nama baik kami, tapi juga menghina saya. Sudahlah, saya cuma kasihan pada Nona Saputra. Malas ribut dengan kalian. Kenapa bisa begini? Arga, dengar penjelasanku? Kamu minta maaf pada Dira. Kamu minta maaf pada Dira. Sudahlah Pak Wijaya. Minta maaf. Sudahlah Arga. Ini hanya salah paham. Nona Hartono juga ingin yang terbaik untukmu. Yang penting kerjasama tak terganggu. Aku tak apa-apa. Tak perlu Nona Hartono minta maaf. Kamu sengaja. Arga, dia yang sengaja menghasut merusak kontrak. Citra Hartono. Sudah cukup kamu buat keributan. Malu-maluin saja. Kamu tahu Nadira untuk kerjasama ini? Sudah berkorban berapa banyak tenaga dan pikiran? Kapan kamu jadi tak bisa diajak bicara begini? Harus terus-terusan cari gara-gara sama dia? Arga, Nadira Saputra ini, salah apa padanya? Citra Hartono keterlaluan banget. Iya, benar. Kalau emang ada hubungan gelap, langsung ke hotel aja lah. Ngapain ke kantor? Lucu banget. urusan kalian apa? Kamu kalah lagi. Proyek kali ini berjalan sangat lancar. Sebagai apresiasi, akhir pekan ini, kita akan pergi kegiatan tim di resort liburan. Bersenang-senanglah sepuasnya. Semua biaya aku yang tanggung. Terima kasih Pak Wijaya. Nadira, kali ini benar-benar berkat kamu bisa dapat pesanan besar ini. Kamu hebat banget. Iya, iya. Cantik lagi, latar keluarga bagus, kemampuan kerja juga luar biasa, baik juga ke orang. Jangan bilang begitu. Ini hasil usaha bersama semua. Kedepannya dalam pekerjaan, kalau ada kebutuhan apapun, bisa cari aku kapan saja. Nadira Saputra, jangan terlalu bangga. Arga Wijaya, kamu pikir dengan merebut kerja sama grup Nugroho bisa mengalahkan grup Santoso kami? Kita lihat saja nanti. Oh ya, termasuk kamu, Nadira Saputra. Nanti akan kau rasakan akibatnya. Pria ini punya konflik dengan Nadira Saputra. Ambil segelas anggur. Tenang saja. Ada. Baik. Ini anggur pesanan Pak Fu. Ada. Mudah. Oke.
Kamu sibuk? Aku ingin bicara denganmu. Arga Wijaya tidak ada di sini. Sudahlah, jangan berpura-pura. Bicaralah terus terang. Aku akui, aku tak sepertimu. Aku tak mau bermusuhan lagi. Dan tak mau membuat Arga kecewa padaku. Untuk semua perbuatanku sebelumnya, aku minta maaf yang tulus. Bisakah kita berdamai? Berdamai? Mengapa harus? Karena kita berdua sangat berbeda. Kamu punya ambisimu sendiri. Arga Wijaya hanyalah alatmu. Jika kau mau, aku akan menuruti perintahmu. Aku akan menuruti perintahmu. Bawakan pesananku, makan bersama. Baiklah. Semoga kita berdua mendapat yang diinginkan. Nadira Saputra, besok kau akan hilang dari kehidupan Arga. Ada apa? Kepalaku pusing sekali. Cepat, sudah hampir 10 menit. Efek obatnya. Seharusnya segera bekerja. Citra. Citra. Arga, kenapa kau datang? Dira, kau lihat Citra? Semoga kita berdua mendapat yang diinginkan. Tidak, tadi malam dia minum 2 gelas denganku, lalu pulang. Aku ketuk pintu kamarnya, tak ada jawaban. Sudah ku cari di hotel, telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Jangan-jangan terjadi apa-apa? Jangan panik dulu. Hotel ada satpam, seharusnya aman. Permisi, Pak. Kamar ini kosong semalam. Tidak ada? Lalu kemana dia? Tenang dulu, Arga. Mungkin dia ada keperluan dan keluar sebentar. Kita coba telepon lagi. Atau cek CCTV? Rekaman semalam. Dan pagi ini, semua bawa ke sini, cepat. Maaf, Pak. CCTV lantai ini rusak tadi malam. Sudah, tak usah tunggu. Lapor polisi. Citra? Citra. Kenapa kamu dari sini? Apa yang terjadi? Gila! Berani kau pukul aku? Arga! Bukan begitu. Raka. Bangsat. Arga, berhenti. Arga! Kau gila! Berani ganggu Citra. Nekat sekali kau. Wah, apa ini? Citra, selingkuh depan Pak Arga? Masa? Citra gila ya? Arga, bukan begitu. Dia pacarmu. Hah, seru juga. Dek, penilaianmu tentang orang sungguh payah. Kalau kau sudah tidur denganku, lebih baik kau ikut saja aku. Kalau kau sudah tidur denganku, lebih baik kau ikut saja aku. Lepaskan. Kau brengsek. Aku, Arga Wijaya, kalau kau sentuh lagi aku laporkan polisi. Tadi malam dia yang menyusup ke kamarku. Aku bahkan tak kenal dia. omong kosong apa? Siapa yang ngomong kosong? Tadi malam ada brengsek yang kasih obat padaku. Aku tak enak badan, jadi cepat-cepat balik ke kamar. Kalau tak percaya, cek saja rekaman pengawas. Tunggu.
Aku tahu sekarang. Kau yang ambil kartu kamarku. Kau yang kasih obat itu. Kau yang berniat jahat padaku. Aku tidak. Masih berani membantah? Kalau bukan kau, dari mana kartu kamar ini? Tanpa kartu kamar, bagaimana kau masuk ke kamarku? Citra, katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Citra Hartono, ternyata aku terlalu menganggapmu. Cara-caramu tetap begitu rendahan. Arga. Bukan begitu. Semua gara-gara dia. Kemarin aku berniat baik, pergi minta maaf padanya. Jadi, dia memfitnahku. Dia yang kasih obat. Citra Hartono, kau memang jago mengarang cerita ya. Nona Hartono, masa seenaknya memfitnahku begitu? Tadi malam habis minum, kau tak kunjung datang. Ya udah aku tidur, gak keluar kamar lagi. Kalau kira aku yang jebak? Ya periksa rekaman CCTV. CCTV-nya rusak. Mau periksa apa? Arga, percayalah padaku. Dia pelakunya. Nona Hartono tahu dari mana? CCTV-nya rusak. Kami aja nggak tahu. Aku lihat tadi malam. Nadira Saputra, jangan pura-pura. Kau yang lakukan ini. Kau selalu pengusir aku. Dari sisi Arga. Makanya, pakai cara keji begini. Tidak, kau bohong. Terima kasih. Bukan cuma foto dan video ini. Anggur merah dan peralatannya, juga kau yang siapkan. Masih di kamarku? Silakan periksa sendiri. Siapa yang berniat jahat? Ku yakin semua sudah tahu. Bagus. Ternyata kau yang kasih obat. Jadi, semua ini ulah Citra Hartono. Dialah dalangnya. Kalau begitu, Citra Hartono awalnya ingin menjebak Nadira Saputra. Tapi tak disangka, malah menjerat dirinya sendiri. Citra Hartono, kamu terlalu jahat. Kamu berani pakai cara begini? Sungguh menjijikkan. Arga, ini tidak benar. Cukup. Citra Hartono, kau membuatku muak. Pergi. Jauh-jauh. Pergilah dari sini. Aku tak mau lihatmu lagi. Sialan. Tapi, kemampuanmu tadi malam lumayan juga. Kalau sudah sadar, datanglah padaku. Aku anggap kau teman baik. Kau perlakukan aku seperti ini? Teman baik? Citra Hartono, tanyalah hati nuranimu. Apa kau anggap aku teman baik? Atau cuma anjing? Yang bisa kau suruh-suruh? Aku cuma menyampaikan fakta. Hati nuraniku bersih. Nadira Saputra, ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu selalu bermusuhan denganku? Citra Hartono, berambisi dan berhitung itu boleh, tapi kalau pakai cara yang keji untuk menjebak orang, nasibmu hari ini adalah akibat ulah sendiri. Nadira Saputra, jangan pura-pura suci. Kamu lebih munafik daripadaku. Demi keinginan sendiri, apa salahnya menghalalkan segala cara? Sudah tak tertolong. Citra Hartono, atas perintah Pak Wijaya, kau dipecat. Apa? Ada orang yang tak tahu malu. Di depan Pak Wijaya, bermain dengan pria lain di rumah, masih berharap dimaafkan? Iya, penuh pikiran busuk. Kerja payah, orangnya juga brengsek. Betul. Orang macam ini, cepat-cepat pergi saja. Ngumpul-ngumpul di sini buat apa? Jam kerja malas bekerja, bikin kantor, jadi kacau balau. Yang tidak terkait, cepat pergi. Tira, Pak Wijaya bilang proyek ini diserahkan sepenuhnya padamu.
Tolong detailnya. Dibenahi lagi. Tenang, serahkan padaku. Oh, baik-baik. Kak Nadira, mitra yang kamu janji sudah datang. Baik, aku datang. Nadira Saputra, aku tak senang. Kalian juga jangan harap tenang. Raka Santoso, ayo kita bertransaksi. 110 miliar rupiah. Aku kasih rahasia proyek terbaru Grup Wijaya. Kita bekerja sama. Aku mau Nadira Saputra. Nama baiknya hancur. Buat Grup Wijaya, tak bisa bangkit lagi. Menarik. Arga Wijaya baik padamu, kan? Kok tegas sekali? Bagaimana kalau uangnya jangan? Jadilah wanitaku. Kalau kamu buat aku senang, apapun yang kamu mau, aku penuhi. Malam ini jam 8. Alamat akan kukirim. Barang murahan macam kau pantas. Cinta dan pria. Mana sebanding uang? Belum selesai sibuk? Aku traktir makan yuk. Kamu kerja keras ya? Boleh, nggak capek kok, aku bisa atasi. Oh iya, soal proposal project. Aku mau ngobrol sama kamu. Oke. Kenapa ini? Proposalnya hilang. Kok bisa? Pengembangan proyek baru ini adalah rahasia perusahaan. Selain kita berdua, nggak ada yang tahu detailnya. Siapa yang ngambil? Tidak. Masih ada satu orang yang tahu. Maksudmu, Citra Hartono? Aku cari dia. Sudah terlambat. Meski aku tak suka Arga Wijaya. Tapi harus diakui. Dalam inovasi produk, dia memang rela keluar modal besar. Seminggu lagi, akan ada acara tender produk baru. Bisa kamu tiru? Gampang. Tim eliteku. Bukan cuma pajangan. Kirim uang. Sisanya, setelah berhasil, akan kubayar lunas. Kerjasama yang menyenangkan. Yang kami tunjukkan adalah produk Project Grup Santoso. Silakan Pak Santoso memperkenalkan kepada semua fungsi dan detail produk ini. Hadirin sekalian, produk kami ini sistem simulasi realitas maya. Bernama Rindu dapat membuat pengguna lebih merasakan kehadiran, menciptakan dunia virtual yang hampir nyata. Bisa dilihat, produk Pak Santoso sungguh dibuat dengan hati. Entah, produk baru Grup Wijaya, apakah lebih inovatif? Kalau tidak, kali ini mungkin Grup Santoso yang menang tender? Arga Wijaya, kali ini akan kulihat bagaimana kau melawanku. Baik, selanjutnya yang akan dipresentasikan adalah proyek dan produk baru Grup Wijaya. Kebetulan, produk realitas maya kami juga bernama Rindu. Apa yang terjadi? Kenapa ada dua produk baru yang persis sama? Ini jelas salah satu pihak melakukan plagiat. Jadi, yang mana yang menjiplak? Skandal seperti ini kalau terbongkar, karirnya pasti tamat. Arga Wijaya ini. Apa maksudmu sebenarnya? Dia tahu proyek dan produk barunya sudah dicuri. Kau masih berani ikut tender? Lagi pula, gambar desain aslinya ada di tanganku. Aku tidak percaya. Kau bisa memberikan penjelasan yang jelas. Pak Wijaya? Apa maksudnya ini? Sekarang menjiplak. Sudah berani terang-terangan? Mohon tenang semuanya.
Saya nyatakan dulu, saya Raka Santoso. Bukanlah penjiplak. Gambar desain ini bisa membuktikannya. Pak Wijaya, jadi apakah Anda benar-benar menjiplak produk grup Santoso? Tindakan Anda ini tidak merasa memalukan? Pak Wijaya, ada yang ingin Anda jelaskan? Tolong berikan tanggapan langsung. Tentu saja saya tidak menjiplak. Yang menjiplak adalah Anda. Arga Wijaya. Jangan asal menuduh. Bilang saya menjiplak. Apa buktinya? Produk baru kami adalah buktinya. Gambar yang Anda bawa itu adalah draft ruangan kami. Produk Anda ini tidak sempurna. Aku akan mencarinya. Sudah terlambat. Mungkin dia sudah memberikannya kepada Raka Santoso. Lalu bagaimana? Usaha selama ini diberikan begitu saja? Itu hanya draft buangan. Beri saja. Maksudmu apa? Lihat, versi itu banyak masalahnya. Semalam, aku sudah revisi ulang. Nanti malam ku bawa ke rumah. Langsung minta tenaga profesional di tempat. Bandingkan kedua gambar desain. Nanti ketahuan perbedaannya. Nona ini benar. Gambar desain grup Santoso memang ada cacat sistem besar. Tapi gambar desain grup Wijaya ini, produknya adalah teknologi canggih yang hampir sempurna. Niat awal kami buat rindu untuk mengisi beberapa penyesalan. Produkmu itu memang bisa tampilkan visual orang yang dirindukan, tapi sistem bahasanya kurang. Tak bisa ganti lingkungan, dan tak bisa interaksi dengan pengguna. Raka Santoso, masih mau bilang apa? Kenapa bisa begini? Project tender hari ini, grup Wijaya menang. Tunggu. Kami masih ada satu hal. Umumkan. Citra Hartono. Kau berniat curi rahasia perusahaan. Grup Wijaya berhak lindungi hak. Kami akan menuntut secara hukum. Pak Gunawan, ini bisa kujelaskan. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti... Hei. Kalau tak selesaikan, kalian semua pergi. Raka Santoso. Ini bukan urusanku. Kita sudah berjanji dari awal. Kau tak boleh ingkar. Uang ini harus jadi milikku. Hah! Kau sudah menghancurkanku begini. Masih mau minta uang? Kau memang tak berguna. Aku waktu itu juga linglung, sampai mau kerja sama denganmu. Pergi dari sini. Aku juga tak ingin begini. Siapa sangka Nadira Saputra itu masih punya cadangan. Aku tak peduli. Aku sudah mempertaruhkan segalanya. Kau tak bisa tinggalkan aku. Pergi. Begini saja. Sisa uangnya tak usah kau beri. Cukup berikan 22 miliar rupiah itu padaku. Anggap saja itu adalah uang untuk melayanimu kala itu. Jika kau mau, aku bisa... Kau ini apa? Hah! Kau juga pantas. Enyahlah kau. Pak Santoso, gawat! Para wartawan sudah datang. Cepat pergi! Citra Hartono, terhadapmu, aku selalu tulus. Aku juga pernah benar-benar berpikir akan menikahimu. Arga... Maafkan aku. Ini salahku. Terima kasih telah memberiku pelajaran. Tapi aku tak akan terjebak untuk kedua kalinya. Aku hanya ingin mendapatkan yang kuinginkan. Apa salahnya? Itu dia. Cepat. Jangan biarkan dia kabur. Kau tertawa apa? Belum pernah kulihat Raka Santoso sekacau itu. Sungguh puas. Ini ku beli pagi tadi. Manis sekali. Cobalah. Dalam hubungan, ketulusan memang tak salah. Tapi harus punya kendali dan pertimbangan sendiri. Baik pria maupun wanita, harus lebih mengutamakan diri sendiri di posisi terpenting. Lain kali lebih berhati-hatilah. Oke. Terima kasih. Ayo pergi. Kak Maya mau mentraktir.
Katanya mau rayakan. Oke. Dia kadang-kadang lumayan lucu juga. Ini imbalan tambahan. Untukmu. 5% saham bonus grup Wijaya. Dividennya cukup untuk hidup nyamanmu. Di mana saja, setiap tahunnya. Hanya saling memenuhi kebutuhan. Adikku ini memang dulu agak mabuk cinta, tapi aku bisa lihat dia tulus padamu. Bagaimana kalau kau jadi adik iparku dengan status sebagai Nyonya Muda Wijaya? Untuk apapun yang ingin kau lakukan nanti, grup Wijaya akan jadi pendukungmu. Maaf, saya tolak. Aku ini tidak pernah percaya pada cinta yang abadi. Dulu ibuku menikahi ayahku, juga mengira itu cinta sejati. Tapi hasilnya, itu hanya sekadar pertukaran kepentingan belaka. Seumur hidupku, aku hanya ingin mengandalkan diri sendiri. Gak mau bergantung pada siapapun. Juga tidak mau menaruh harapanku pada ketulusan orang lain. Yang kau berikan ini sudah cukup bagiku. Sisa perjalanan bisa kutempuh sendiri. Dira, aku sungguh mengagumimu. Mandiri. Yerni, tahu apa yang kau mau? Tapi, soal adikku, kau harus bilang sendiri padanya. Aku tak mau cuma jadi perantara. Tenang saja. Akan kulakukan. Dira. Hah? Ini sarapan untukmu. Kok pagi-pagi sekali datang? Ada apa? Terima kasih. Aku sudah sarapan. Aku datang untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa mendadak? Tidak mendadak. Masalah Citra Hartono sudah selesai. Tugasku juga sudah selesai. Kalau terus memegang status tunanganmu, aku hanya akan menghalangimu. Aku tak takut kau halangi. Semua ini ku mau dengan rela. Arga. Jangan. Sudahlah. Aku tahu, bukankah kita teman? Cepat tanda tangani. Setelah ini, aku bisa urus serah terima. Kenapa? Maksudmu apa? Beri aku. Aku masih ada pekerjaan untuk diserahkan. Nadira, jangan pura-pura tak paham. Aku tak mau berteman denganmu. Aku cinta padamu. Hei, jangan bercanda seperti ini. Sama sekali tak lucu. Dira, aku serius. Aku tahu. Kau pasti anggap aku bodoh. Baru keluar dari satu masalah, langsung terjebak di masalah lain. Tapi kau sangat menarik bagiku. Kebaikanmu, kecerdasanmu, ketegaranmu, kewaspadaanmu. Padahal bisa mengandalkan orang lain, tapi kau memilih menanggung sendiri sikap keras kepalamu. Semua sifat ini membuatku tak bisa berpaling. Bersamalah denganku. Dengan begitu, tak ada yang berani memaksamu melakukan apapun. Arga Wijaya. Maaf. Aku tak suka padamu. Seumur hidupku, aku hanya percaya pada hal yang bisa kupegang sendiri. Uang, saham, kebebasan, tak akan mengkhianatiku. Tapi perasaan bisa. Arga, kita cuma teman. Nadira Saputra, aku akan buktikan padamu, tak semua perasaan akan berkhianat. Arga Wijaya, terima kasih. Terima kasih telah membuatku tahu, di dunia ini masih ada orang yang mau memberikan ketulusan tanpa pamrih. Sayangnya, aku sudah melewati usia untuk percaya pada ketulusan. Ibuku pernah bilang, seumur hidup perempuan, bersandar pada gunung pun gunung bisa runtuh. Bersandar pada orang pun orang bisa pergi. Hanya mengandalkan diri sendiri. Paling bisa diandalkan. Sekarang, akhirnya aku bisa mengandalkan diriku sendiri.